Sama-samanya kelinci, sama-sama buat granul nih. Kelinci buat kotoran granul, kambing buat kotoran granul. Kenapa kotoran kelinci jauh lebih bagus? Karena yang dia buang betul-betul sudah ampas. Ayo, siapa relawan yang bisa menyicipi rasanya? Yang sudah ompong nggak bisa. Harus satu batang lah. Coba. Manis gurih. Belum, maksudnya sudah enggak salah. Kayak manis gurih. Yang sana sudah nggak. Yang panjang terus rasanya langu. Langu. Ini langu enggak? Enggak. Manis. Manis. Kalium. Manis itu kalium. Terus langu itu dari apa? Seluruh kacang panjang yang dikasih kimia pasti langu. Jadi kalau bapak ngetes kacang ini asli organik atau bukan dimakan, rasa enggak mungkin bohong. Kalau warna gini terus dipotong begini pasti manis. Terus yang bedanya lagi, kalau seandainya bapak kepengen kacang ini dimasak, warnanya tetap hijau, rasanya tetap manis, terus renyah. Berarti unsur apa yang harus kita berikan ke sini? Kasih gulera. Jadi kalau kacang panjang ini kepengen jadi tetap warna hijau, tidak terjadi oksidasi, berarti belerang harus spray apa Pak? Bisa di spray Pak, cukup waktu mau panen aja. Disemprot Pak. Semprot. Nah, sekarang gini, coba contoh ya. Kita buat masakan, masakannya matang tapi tetap renyah, kriuk, crunchy. Terus yang kedua, warnanya tetap hijau. Kalau contoh kangkung itu harus pilih kan. Kangkung kalau kita cuma ambil kangkung pasaran, ketika dimasak warnanya jadi apa? Hitam. Pucat. Bukan pucat, hitam, kosong. Terus yang kedua dia jadi lembek. Betul enggak? Itu jelas bukan organik. Nah kalau organik warnanya tetap hijau, tetap crunchy. Terus yang kedua ketika dimakan itu tetap rasanya hijau. Itulah kualitas yang saya harapkan dari sayur-sayur yang kita produksi. Jadi kita membangun kepercayaan itu bukan bohong, tapi kenyataan. Dan itu berasal dari mana kan begini? Ini jadi kacang panjang kan hasil. Kacang panjang ini kalau kita tarik mundur, berarti ada pupuk di dalamnya. Ada treatment di dalamnya. Pupuk dari ternak yang ada di belakangnya lagi. Karena itu ketika kita buat satu simbiosis mutualisme, semakin lama harusnya makanan kita semakin sehat. Karena sistemnya terpadu dan rasa tidak akan mungkin bisa berubah. Apapun tomat yang harusnya asam ketika kita lakukan treatment seperti ini akan manis. Mentimun yang angkatan terbaru tadi siapa ya di sini di Telomoyo angkatan kemarin kan pas panen mentimun kita ya di sana ya. Iya Telomoyo. Kembali ke urin Pak, urin manusia yang terbaik belum tentu, tergantung manusianya. Kalau sakit-sakitan tiap hari minum obat kimia, jelas kualitas urinnya. Ini catatan penting. Ya, betul. Kalau ada dua mari siapa yang belum? Monggo sing belum. Pak, kalau sakit diabetes kacang ini kan ada dua Pak, ada yang agak putih terus ada yang hijau. Ini sama-sama. Pasti. Enggak kan ada bisa jadi. Oh kan berbeda. Oh ini Pak, kita medianya pakai sistem kompos, cuma tidak dipupuk, juga tidak dipupuk kimia. Itu apakah dinamakan organik? Begini loh. Kalau organik biasa, orang buatnya kompos, betul ya? Ya. Kalau komposnya dari apa dulu? Dari apa? Ya dari apa namanya? Ya sama komposnya, cuma kan kalau kompos itu nggak ada katalis kan kayak gitu. Enggak, kompos apa dulu? Sapi. Kompos sapi saja. Yang putih katanya Pak. Sebenarnya yang putih katanya. Iya. Tetap jadi hijau. Ini katanya Mbak ini. Tergantung bahannya. Sebenarnya yang putih katanya. Contoh. Apa yang membedakan kita pakai katalis atau tidak? Begini loh. Kompos itu bisa dicerna oleh tanaman 3 tahun. Tapi kalau kurang dari 3 tahun dibubukkan ke
Karena apa? Dia belum jadi makanan yang bisa diserap di tanaman. Terus yang kedua, kalau kita nggak pakai katalis, ini saya tidak senang jual katalis. Tapi kalau nggak pakai katalis, orang nggak akan senang karena pertumbuhannya lama. Minuman. Berarti dengan kata lain kita harus pakai kata sini minimal 2-3 tahun itu, lalu kita pakai kompos lagi. Makanya kan saya sering kali pesan, kalau sudah pakai katalis, kalau ke atas, tolong disimpan sampai dia kembali ke tanah. Setelah dia kembali ke tanah, itu namanya enzim. Setelah jadi enzim, tolong kembangkan. Dan nanti saya jamin, kalau sudah tahu cara buatnya, tahu alasannya. Bukan kesuwen, kok ngurusi pekerjaan yang lain. Waktu ini nggak. Itu alasannya. Mas, terima kasih banyak loh ya. Itu dikalkulasi lagi Pak. Kalau misalnya kohe ini dimasukkan ke cacing, itu komposisinya bagaimana? Kalau kohe murni, kalau saya jujur Mas ya, kalau untuk ANC, kalau langsung dari sapi, di dalam sapi itu kan ada juga penyakit. Kalau saya, kalau itu untuk dijadikan makanan cacing, kalau saya lebih senang dipanaskan. Jadi kalau saya lebih baik kotoran sapi ini direbus atau dikukus. Setelah dia matang baru dikasihkan ke cacing. Tapi waktu dipanasi apa enggak rusak nih? Rusak. Kurang. Pasti kurang. Enzimatik juga rusak maksudnya. Nah, tapi yang kita butuhkan kan berubah. Begini, sapinya hilang. Iya. Nanti keluarnya cuma dari cacing. Bakterinya bakteri cacing yang keluar. Enzimatik cacing juga. Tahu tuh fungsi cacing itu sebenarnya untuk apa? Untuk tanah. Komposter. Bukan. Cacing itu tukang cangkul. Bukan. Terus kalau seandainya saya punya cacing, supaya fungsinya dia itu adalah menggemburkan tanah, berarti apa yang harus saya kasih ke cacing? Trichoderma. Dimakan juga ya. Bapak kasih humus dari tabur di situ, dimakan nggak kira-kira sama cacing? Dimakan. Berarti di dalam perutnya cacing isinya nanti apa? Tetap trichoderma. Ketika sudah jadi trichoderma, semua isinya trichoderma. Kancing. Betul nggak kira-kira? Nah, ketika kita kasih sudah, jangan hanya trichoderma. Kalau lengkapnya kan pembina tanah nih, saya ngomong pembina tanah. Pembina tanah itu adalah nomor satu, salah satunya trichoderma. Terus yang kedua ada enzim-enzim pengura. Enzim-enzim pengura itu di mana? Di akar tanaman perintis. Apa tanaman perintisnya paling banyak? Lumut. Lumut itu perintis atau bukan? Iya. Ini batu. Tanaman apa yang bisa hidup di atas batu? Kenapa kok lumut bisa menghancurkan batu? Karena di akarnya dia ada satu zat yang memang menghancurkan kayu. Nah, kalau seandainya sekarang kita main logika, tanah saya berbatu, Pak. Berarti apa yang kita butuhkan? Penghancur batu. Siapa yang bisa menghancurkan lumut? Lumut. Makanya di salah satu pembenak tanah kita, lumut kita jadikan. Terus yang kedua, cari tanaman-tanaman yang paling hidup di tanah kering. Sebenarnya saya itu paling nggak seneng nyebut nama, tapi oke, saya kasih satu bocoran. Bambu. Ada putri malu bisa terbagus ada Pak, yang pasti hanya hidup di tanah kering. Namanya widuri. Tahu widuri? Taunya lagu aja tuh. Widuri itu tanaman yang tumbuh di tempat yang kering, yang lain kering, dia hijau. Widuri itu adalah tanaman yang bisa ngambil air dari udara. Alang-alang gitu, Pak. Ada internet Pak. Lagu loh ya. Apa itu? Makan jangkrik itu Pak. Iya. Widuri. Iya, makanan cacing. Itu sih aku juga nggak ngerti lagi kok. Apa saya tahu makanya. Dia pun alpukat tumbuh subur.
Kalau pohon apokat tumbuh subur dan yang dibutuhkan apa? Untuk vegetatif. Tetapi satu yang kalau kita tanam buah, kita butuh, ini harus kita rubah, konsepnya harus kita rubah. Jangan kepingin buah yang besar, pohon yang besar. Itu problem. Buah apokat itu, kalau yang nyambung itu benar, jujur. 2 tahun pasti buah. 2 tahun sudah panen. 3 tahun pasti balik modal. Kenapa kok begitu? Kalau dia tunasnya ini benar tunas buah, dia 2 meter pasti setinggi segini sudah pasti berbuah. Nah, tinggal pertumbuhan itu kan ada 2, vegetatif sama generatif. Kalau fase vegetatif, kita lihat perakaranya cukup enggak. Yang banyak orang salah dibuahkan apokat. Apokat dibuahkan kan seneng kan dalam polybag buah. Yang harus kita ukur akarnya ini sudah sampai di mana. Terus yang kedua nutrisinya. Nah, nutrisi itu begini, ini rahasia. Berapa gram kita memberikan pupuk? Yang harus kita hitung adalah karbon di dalam buah. Contoh, saya panen apokat supaya saya tahu kan gini, nalar sama-sama ya. Buah ini jadi karena makanan, oke? Makanan itu sesuai dengan yang kita berikan. Nah, seandainya kita punya apokat, yang harus kita lakukan adalah apokat ini harus dibakar sampai habis, sampai ketemu arangnya dan jadi abu. Nah, berapa gram abunya itulah berapa banyak pupuk yang kita berikan. Semua buah itu, Pak. Semua rumus saya itu. Sama bijinya, Pak. Semua sama bijinya. Contoh, orang tanam padi. Orang tanam padi keluar 7 ton. Kenapa pupuk yang kita berikan cuma 1,5 ton? Betul ya? 7 ton itu kan basah. Kalau dikeringkan sekali ketemu berapa? Biasanya seperberapa? Saya kasih contoh, saya kasih gambaran. Yang jelas, contoh kayak kunyit. Tahu kunyit? Kunyit itu sudah keras kan? Kunyit itu untuk membuat 1 kilo kering, bukan abu ya. Untuk membuat bukan 1 kilo, 100 kilo itu jadi cuma 4 kilo, 6 kilo. Berarti berapa persennya? 96% itu hilang air. Terus yang kedua dari situ itu belum masih kadarnya di angka 18 sampai 17. Untuk membuat kadarnya di bawah 10%, 1 kintal itu cuma jadi 2 kilo. Kalau jadi abu, 1 kintal itu cuma jadi tidak sampai setengah kilo. Itulah rumus kalau kita buat organik. Yang paling ngeri satu, seledri. Seledri 100 kilo itu jadi 2 kilo itu sudah hebat. Itu cuma kadarnya 12%. Ini korelasinya kan banyak orang komplain ke saya. Kalau orang gunakan kompos per hektar itu kan 2.000 karung normalnya. Nah, ini pemain sayur ya Mas ya. 10 meter 2 karung. Nah, kalau cara kita 1 hektar kan cuma 50 karung. Kan tidak dimasuk di logika. Tapi logikanya satu, jika makanan ini terserap dengan sempurna, itu sudah masuk. Jadi kalau seandainya sama-sama dikeringkan 1 hektar, apa yang kita berikan itu yang kita itu hukum. Apa yang ditanam itu yang hukum. Yang lain hanya. Tapi besok kalau bapak menentukan buah nih, buahnya keluar berapa kilo? Coba dikalkulasi berapa pupuk yang dibutuhkan. Keseluruhan buah, Pak. Iya. Tapi harus dibakar dulu, Pak. Ya 1 saja. Oh, 1 aja dibakar tinggal dikalikan. Kan yang penting itu prosentase. Dibantu bakar nanti sisanya. Nah, kan gini, soalnya kan kadang-kadang orang kan ragu. Ketika ini tanaman sudah besar, buahnya kan besar.
Nah itu yang repot, karena itu yang teori yang baru-baru ini untuk pembuahan tanaman buah, alpukat, mangga, lengkeng, jambu, jeruk dan lain sebagainya. Saya membuat konsep baru. Sekalian kita masuk ke dunia yang baru. Tanaman tidak boleh lebih dari 7 tahun. Di rumah Jakarta. Dicabut, Pak. Harus dicabut. Sebelum dicabut, dicangkok. Nah, terus setelah dicangkok, taruh di planter bag. Tapi nyangkok ingat ya, ada cabang buah, cabang air dan cabang buah. Kalau yang dicangkok cabang air ya 7 tahun baru buah. Kalau yang dicangkok cabang buah, kalau cabang airnya sudah berbuah itu cabang buahnya, Pak. Kan enggak mungkin cabang air terus, Pak. Cabang air lama-lama kan keluar cabang buah. Nah, cabang buahnya yang keluar ini kan nyamping cabang buah itu rata-rata. Nah, itu paling gampang lagi satu. Cangkoklah yang pernah berbuah. Pasti berbuah. Pasti berbuah. Nah, itu cara yang paling bodoh. Kan kita kadang-kadang marah, mana cabang air, mana cabang buah kan gitu kan. Cari satu, nyangkoklah pas buah. Sudah selesai, Pak. Enggak masalah. Iya, biar. Kita beli alpukat, Pak. Iya. Kan itu dari Sambung. tekan sambungnya Iya. sudah pernah berbuah. Iya. Kalau itu kita perbanyak bisa Boleh. Oh, boleh. Boleh. Cari yang buah. Nah, itu adalah cara untuk melipat gandakan kekayaan. Jadi kalau kita sudah pintar, nonton itu ya, yang inkubator pertanian saya ya. Nah, mesin inkubator itu adalah mesin pencetak uang. Dari satu pohon kita bisa jadi ribuan. Kan gini, goal kita kan berhasil. Tahu kata berhasil, itu gini sederhananya. Saya beli satu pohon jambu atau satu pohon apokat. Kapan apokat ini kembali modal? Ketika apokat ini jadi 2 kan? Betul atau tidak? Jadi supaya apokat ini cepat balik modal, saya cangkok atau saya stack? 1 jadi 2. Sudah balik modal atau belum? Terus yang kedua, supaya untung bagaimana caranya? Ya apokatnya 1 jadi 10, untung berapa? Untung 9 kan? Loh, belum untung buahnya, jangan ngitung buahnya dulu. Oh ya siap.